Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kesal tidak diterima saat minta rujuk. Seorang suami di Merauke tega membunuh istrinya sendiri. Lakukan tindakan tercela, 2 anggota Dirlantas Polda Papua Barat dipecat. Puluhan kendaraan terjaring razia operasi zebra di Timika dan Yapen. Polisi menangkap pelaku pembunuhan berencana berinisial NK terhadap korban Vera Linda Kutet yang tidak lain merupakan istrinya sendiri yang terjadi pada 9 September lalu di Jalan Mandala, Merauke. Pelaku sudah merencanakan matang pembunuhan tersebut sejak dari Bovendigul. Ia mempersiapkan senjata tajam untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan setelah bertemu dengan korban di Merauke, pelaku emosi karena permintaan untuk rujuk ditolak sang istri. Ia lalu menyerang korban. Tersangka dalam hal ini sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Dia membawa pisau yang dibawa dari Bovendigul dan diselipkan di punggung dirinya. Kemudian pada saat bertemu dengan pelaku korban ini tidak ada menyapa, jadi langsung dia tikam. Pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Merauke. Polisi menyita barang bukti berupa sebilah pisau milik tersangka dan baju milik korban. Pelaku diancam pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Akibat aksi tak terpuji lewat konten video menjilat kue HUT TNI dan kata-kata tak pantas yang melecehkan institusi TNI, 2 polisi yang bertugas di Dirlantas Polda Papua Barat dipecat. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2 polisi tersebut ditetapkan dalam sidang kode etik profesi yang digelar di Mapolda Papua Barat. Sidang kode etik dipimpin langsung Kabid Propam Polda Papua Barat, Kombes Bulang Bayu Samudra. Setelah pembacaan putusan sidang kode etik, Bribda YFP dan Bribda DMB langsung menyatakan banding atas keputusan PTDH tersebut. Keduanya melakukan perbuatan tercela sehingga diputus PTDH dari institusi Polri. Sidang kode etik ini dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan dan penahanan selama 3 hari di Rutan Polda Papua Barat. Hasil keputusan sidang kode etik profesi tersebut telah diputuskan 1, kedua orang tersebut baik Bribda YFP telah diputuskan pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian putusan yang kedua, penempatan pada tempat khusus terhitung sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan 7 Oktober di penempatan khusus. Dan yang ketiga, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Begitu juga dengan pelanggar atas nama Bribda YFP, jabatan Bintara Satuan PJR Dirlantas Polda Papua Barat, dengan putusan berperilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, penempatan di tempat khusus selama 5 Oktober sampai dengan 7 Oktober hari ini, karena sudah diputuskan hari ini. Dan yang ketiga adalah diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Diketahui kedua oknum anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat ini viral di media sosial sejak 5 Oktober 2022.
setelah jilati kue HUT ke-77 TNI yang hendak diantarkan dari Polda Papua Barat ke Makodam Kasuari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memblokir rekening istri dan anak Gubernur Papua. Kuasa hukum Lukas NMB Petrus Bala mengatakan istri dan anak Lukas NMB juga tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Status mereka sebagai saksi, tetapi sudah ada upaya paksa. Ya, itu mengatakan rekeningnya juga diblokir. Jadi ada kalanya tindakan KPK itu yang menurut undang-undang sesuatu rekening diblokir hanya dalam status seseorang tersangka, tapi ini sudah melebar kemana-mana. Jadi mungkin itu kemarahan atau sikap yang tidak mau memberi keterangan. Jadi Ibu Gubernur, Ibu Lukas menggunakan hak tidak memberikan keterangan. Apalagi dia tidak tahu menau tentang peristiwa dalam panggilan itu yang mengenai transfer 1 miliar itu. Itu poin-poin yang kami bicarakan. Kembali kepada Pak Lukas, beliau bersikap bahwa apapun yang terjadi, dia tetap menghendaki pemeriksaannya di Jayapura. Menurut Petrus, pemblokiran rekening semestinya hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang berstatus tersangka. Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dugaan kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah pada 5 September 2022. Sebulan lebih menjadi tersangka, Lukas belum juga diperiksa KPK dengan alasan masih sakit. Selain dicegah ke luar negeri, KPK juga sudah memblokir rekening Lukas NMB dan keluarganya dengan total saldo 71 miliar rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Aliansi Supporter Timika menggelar doa bersama sebagai wujud solidaritas terhadap korban tragedi Kanjuruhan di Malang yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka menyalakan 1000 lilin serta tabur bunga di lapangan Timika Indah pada Sabtu malam. Sebelum kegiatan berlangsung, para supporter ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian mereka membacakan pernyataan sikap, di antaranya menuntut PSSI mengevaluasi menyeluruh persepak bolaan di tanah air agar peristiwa di Kanjuruhan Malang tidak terulang lagi. Kami Aliansi Supporter Mimika turut berbelasungkawa atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kami Aliansi Supporter Mimika menjunjung tinggi perdamaian dan mengajak seluruh supporter Indonesia bersatu. Kami Aliansi Supporter Mimika mendukung penuh tim khusus yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengusut tuntas tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Malang. Pernyataan sikap Aliansi Supporter Timika tersebut kemudian diserahkan ke anggota DPRD Mimika. Kegiatan doa bersama berlangsung lancar dan aman. Mengucapkan duka cita yang mendalam atas kejadian yang terjadi di Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini, mari sama-sama dengan segala kerendahan hati kita sama-sama mendoakan. Ya, semoga teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan. Pada kesempatan ini juga saya selaku Kapolres sangat mengharapkan ya untuk sama-sama kita tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga persaudaraan di Kabupaten Mimika. Peristiwa Kanjuruhan Malang menyebabkan 131 orang meninggal dunia. Polisi sudah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi ini. Salah satunya adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru. Kapolda Jawa Timur juga diminta untuk dicopot dari jabatannya
karena dianggap bertanggung jawab dalam kasus Kanjuruhan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.